membereskan seluruh mayat-mayat yang berserakan dengan cara membakarnya, maka keempat orang itu pun pergi membersihkan diri. Setelah itu berkumpul lagi di sebuah ruangan yang berada di dalam istana lumut. Saat itu Raja Meiqiu dan istrinya Ratu Kaili menanyakan keberadaan Lu Ying kepada Tin Yu. Tin Yu, sampai saat ini kami tak melihat pemuda yang telah menyelamatkan kami, dan sampai detik ini kami berdua belum berterima kasih padanya. Dapatkah kau memberitahukan kepada kami keberadaannya? Tanya Raja Meiqiu. Yang mulia, Lu Ying tengah melakukan kultivasi di suatu tempat untuk memulihkan diri. Jika dia telah selesai melakukan kultivasinya maka dia akan segera menemui kita semua, jawab Tin Yu. Raja Meiqiu mengangguk-anggukkan kepalanya mengerti akan apa yang dikatakan Tin Yu mengenai keberadaan Lu Ying. Tak lama kemudian Raja Meiqiu bertanya kembali. Tin Yu, aku dengar dari putriku jika kau telah menyelamatkan dirinya sebanyak 2 kali, dan itu pun harus menempuh bahaya dalam menyelamatkannya. Mengapa kau ingin menyelamatkan putriku jika kau tahu saat menyelamatkannya akan menempuh resiko yang sangat berbahaya? Tanya Raja Meiqiu. Yang mulia, aku dan putri Anda adalah teman, dan sepantasnya seorang teman menolong teman lainnya, jawab Tin Yu singkat. Teman, ucap Raja Meiqiu sambil tersenyum ke arah Tin Yu. Tin Yu, aku tahu sifat dan karakter putriku karena aku yang telah membesarkannya hingga dewasa seperti ini. Tin Yu, apakah kau tak merasakan jika putriku menyukaimu? Tanya Raja Meiqiu hingga mengejutkan Tin Yu dan Putri Mei Ling yang berada di dalam ruangan itu. Tin Yu terdiam. Dia pun mencerna keadaan yang ada dengan berusaha tenang walaupun hati dan pikirannya tengah mencari solusi terbaik atas pertanyaan yang diberikan oleh Raja Meiqiu. Yang mulia, untuk saat ini aku belum memikirkan mempunyai kekasih, karena cita-citaku untuk menjadi kuat belum tercapai, dan juga ada sesuatu hal yang tak bisa kukatakan yang menjadi penyebab mengapa aku harus menjadi kuat, jawab Tin Yu. Raja Meiqiu melihat kilatan-kilatan amarah di bola mata Tin Yu, yang membuatnya yakin jika anak muda ini mempunyai masalah yang besar, dan dengan menjadi kuat dia mampu untuk menyelesaikan masalah besarnya itu. Tin Yu, jika kau ingin menjadi kuat, maka aku akan membantumu seperti kau telah menolong putriku, dan untuk kedepannya aku tak berharap banyak jika suatu hari kau pun memiliki rasa buat putriku. Tapi setidaknya kau bisa mempertimbangkannya kembali, ucap Raja Meiqiu sambil menatap ke arah putrinya. Ayah, Ibu, jujur aku memang mencintai Tin Yu tapi aku tak ingin Tin Yu terpaksa mencintaiku dengan desakan kalian. Aku bisa menata hidupku ke depannya tanpa adanya Tin Yu di sampingku. Aku bukan wanita lemah yang harus jatuh terpuruk karena perasaan cinta, ucap Putri Mei Ling sambil pergi meninggalkan ruangan itu. Sang ratu yang tadinya diam, kini angkat bicara. Tin Yu, ketulusan cinta seorang wanita akan selamanya di hati jika wanita itu benar-benar mencintaimu. Beda halnya dengan rasa cinta yang bersifat kepura-puraan yang hanya sesaat dan jika dia telah bosan maka akan mencampakkan. Pakailah hati nuranimu dalam menyingkapi hal ini. Putriku mencintaimu namun jika kau tak memiliki rasa cinta yang sama seperti halnya dia, maka ku ingin kau pergi menjauh dari kehidupannya dan ku yakinkan padamu jika putriku akan tegar dan perlahan-lahan akan melupakanmu walau membutuhkan waktu yang lama. Ucap sang ratu sambil melangkah pergi menyusul putrinya. Tin Yu bingung untuk mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapinya kali ini, karena dia sendiri telah berjanji pada dirinya sendiri jika dia tak akan pernah jatuh cinta, kecuali dia telah menjadi kuat dan sanggup untuk melindungi orang-orang yang dikasihinya. Tin Yu tersadar dari lamunannya saat sebuah tangan menggenggam bahu kanannya. Tin Yu, aku yakin kau pemuda yang sangat baik, dan tak ingin melukai hati Mei Ling putriku, tapi jika putriku akan menghambat langkah dan cita-citamu, maka kau harus meninggalkan dia, ini demi kebaikanmu.
Sebenarnya selama ini klan ular danau hitam telah lama mengincar putriku, karena putriku satu-satunya orang yang dapat membuka tabir alam cahaya rembulan. Di dalam alam itu terdapat banyak benda-benda kuno maupun binatang roh kuno yang abadi dan dapat berkomunikasi layaknya seorang manusia. Di alam itu mampu membuat seseorang menemukan jati diri sebagai kultivator pilih tanding jika memang dia berjodoh dengan takdirnya. Aku akan membujuk putriku untuk membawamu ke sana, dan aku yakin kau pasti akan menjadi kultivator yang kuat jika kau berlatih di sana. Jika suatu hari kau telah menjadi seorang kultivator pilih tanding, aku ingin kau menjaga putriku dari klan ular danau hitam yang pastinya akan terus mengincarnya. Tin Yu, aku tak akan menuntutmu untuk menjadi pendamping hidup putriku di masa depan, karena takdir dan perjodohan semua itu sudah ada yang mengaturnya. Aku pribadi sangat berterima kasih karena kau telah menjaga putriku di saat aku tak bersamanya, ucap Raja Meiqiu sambil berjalan meninggalkan Tin Yu. Tin Yu menatap kepergian Raja Meiqiu hingga hilang dari tempat itu. Aku pasti akan menjaga putrimu jika aku telah menjadi kuat. Aku pasti tak akan membiarkan orang-orang yang ingin menyakitinya tetap hidup. Raja Meiqiu, aku pasti akan belajar membuka hatiku untuk putrimu, ucap Tin Yu. Selepas itu semua, para anggota klan ular danau hitam akhirnya sampai di kerajaan lumut. Pelindung yang dipasang Tin Yu begitu sangat kokoh hingga tak bisa ditembus oleh serangan anggota klan ular danau hitam. Malah sebaliknya, kedua inti api yang menjadi pelindung istana lumut, dapat memporak-porandakan anggota klan ular danau hitam yang menyerang. Hal itu membuat para petinggi klan menjadi frustasi dibuatnya, dan mempertimbangkan untuk memanggil Raja Haibing yang merupakan seorang kultivator ranah tingkat alam Emperor puncak tertinggi, guna menghancurkan segel pelindung yang tercipta dari artefak langit. Penatuaki, ada baiknya kita menunggu sejenak di sini. Jika kita memanggil Yang Mulia Raja, maka kita harus menerima semua murkanya karena kita tak bisa menghancurkan segel ini, ucap salah seorang petinggi klan. Tetua Yong, apakah maksudmu kita harus bertahan di sini? Tanya Penatuaki. Benar Penatuaki, kita akan coba membangkitkan Raja Piton dengan berkultivasi di tempat ini. Dengan menggabungkan seluruh kekuatan petinggi klan dan anggota klan, aku yakin segel dari artefak langit itu akan hancur, jawab Tetua Yong. Baik jika itu merupakan jalan terbaik, akan tetapi jika cara itu gagal maka aku pastikan Raja Haibing akan kupanggil ke sini, ucap Penatuaki. Di dalam istana, Putri Meiling menyetujui keinginan ayahnya untuk membawa Tin Yu berlatih di dalam alam cahaya bulan. Akan tetapi Putri Meiling tak bertanggung jawab dengan keselamatan Tin Yu di sana. Aku pasti bisa menjaga diriku di sana Putri, dan terima kasih karena kau telah memberikan kesempatan bagiku untuk memasuki alam cahaya rembulan, ucap Tin Yu. Jika itu merupakan keputusanmu maka aku akan membawamu ke sana, persiapkanlah dirimu, besok pagi kita akan berangkat ke sana, ucap Putri Meiling dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Mengapa Putri Meiling bisa berubah seperti ini? Seperti dia tak pernah mengenalku sebelumnya, batin Tin Yu. Bersambung. Terima kasih telah mengikuti kelanjutan novel ini. Pagi hari suasana di dalam istana begitu sepi karena tak ada satupun penjaga maupun pelayan yang masih tersisa dari pembantaian itu. Tin Yu membuka matanya perlahan setelah melakukan kultivasi panjang semalaman. Aku harus menemui Lu Ying sebelum aku berangkat menuju alam cahaya rembulan, batin Tin Yu. Tin Yu kembali memejamkan matanya dan roh jiwanya masuk ke dalam alam batinnya untuk menemui Lu Ying. Tampak terlihat Lu Ying tengah melakukan kultivasi penyerapan ki murni. Merasakan kehadiran Tin Yu, Lu Ying pun perlahan membuka matanya. "Mengapa Tuan Muda menemuiku?" tanya Lu Ying.
Aku sengaja menemuimu agar kau dapat melindungi istana ini selama aku berada di alam cahaya rembulan. Aku akan ke sana untuk melatih diri dan aku tak ingin kau mengikutiku sampai ke sana. Semua itu kulakukan agar aku bisa melatih diri lebih kuat lagi dan tak tergantung kepadamu yang selalu melindungiku, ucap Tin Yu. Tapi Tuan Muda, ada baiknya aku ikut denganmu ke sana agar aku dapat melindungimu dari dalam alam batinmu, jawab Lu Ying. Tidak Lu Ying, aku ingin kau mengikuti perintahku untuk berada di istana lumut, ucap Tin Yu. Mendengar penolakan dari Tin Yu, membuat Lu Ying tak bisa berbuat apa-apa. Walaupun berat hati Lu Ying pun mengiyakan permintaan tuan mudanya agar tetap tinggal di istana lumut. Baiklah Tuan Muda, aku akan mengikuti perintahmu, berhati-hatilah di sana, jawab Lu Ying. Asteris 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 asteris. Di istana lumut, Putri Mei Ling terlihat sangat cantik memakai pakaian serba putih dikombinasikan dengan warna hijau muda, namun sayang wajahnya yang cantik seakan sulit sekali memperlihatkan senyum manisnya. Perubahan sikap Putri Mei Ling sangat jelas di mata Tin Yu, yang membuat Tin Yu sedikit risih berdekatan dengan sang putri. Setelah sang putri membuka tabir alam cahaya rembulan, sang putri pun melangkah masuk sambil berkata, "Apalagi yang kau tunggu Tin Yu? Apakah kau tak ingin ikut masuk ke sini?" tanya sang putri dingin. Tin Yu seakan tak percaya jika sang putri yang tadinya lembut, kini berubah menjadi dingin padanya. Dasar wanita, berjuta misteri di hatinya sehingga membuatku tak bisa menebak apa isi hatinya, batin Tin Yu sambil melangkahkan kakinya masuk ke dalam alam cahaya rembulan hingga tabir tertutup kembali. Sang putri melangkahkan kakinya di depan Tin Yu tanpa sedikit pun memandang maupun berbicara padanya. Tin Yu yang tak ingin masalah ini berlarut-larut, dengan cepat melangkah ke arah sang putri dan meraih tangan kanannya hingga membuat sang putri menghentikan langkahnya. Apa yang dilakukan Tin Yu membuat Putri Mei Ling membalikkan badannya menghadap ke arah Tin Yu. Mereka berdua saling bertatapan mata dan tak lama kemudian sang putri menghempaskan tangannya hingga terlepas dari genggaman tangan Tin Yu. "Kau jangan kurang ajar padaku, aku tak ingin kejadian ini terulang lagi karena aku tak menginginkan hal itu," ucap Putri Mei Ling marah. "Aku ingin tahu mengapa kau sangat berubah padaku. Selama ini kita adalah teman yang baik dan saling membantu tapi mengapa kau tiba-tiba saja berubah dan begitu dingin kepadaku?" tanya Tin Yu. "Tin Yu, tanyakan pada dirimu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Kali ini aku membawamu ke tempat ini agar kau dapat menemukan jati dirimu sebagai seorang kultivator kuat dan pilih tanding. Anggap saja semua ini sebagai rasa terima kasihku karena kau telah menolongku sebanyak 2 kali, dan setelah ini hutangku kepadamu lunas," jawab Putri Mei Ling sambil membalikkan badannya kembali dan melangkah pergi. Tin Yu yang mulai merasa kesal dengan semua tingkah laku sang putri padanya, dengan cepat kembali menarik tangan sang putri hingga sang putri kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke arah Tin Yu. Tin Yu langsung menyambut tubuh Putri Mei Ling dengan sebuah pelukan hangat. Detak jantung sang putri berpacu keras, dia tak menyangka jika Tin Yu akan melakukan hal itu padanya, yang membuat sang putri diam 1000 bahasa di dalam pelukan Tin Yu. "Aku tak ingin kau pergi dariku, dan aku tak ingin kehilanganmu Mei Ling," bisik Tin Yu. Hati Putri Mei Ling seketika berbunga-bunga saat Tin Yu tak memanggilnya putri, melainkan memanggilnya dengan sebutan nama yang menandakan jika pemuda yang tengah memeluknya telah membuka hatinya. "Tin Yu, aku tak ingin kau merasa kasihan padaku karena kau tahu jika aku mencintaimu, mungkin lebih baik jika kita tak bersama dulu," ucap Putri Mei Ling dengan sedikit mendorong tubuh Tin Yu sehingga pelukannya pun terlepas. Setelah itu sang putri melesat pergi, namun samar-samar suara sang putri terdengar di telinga Tin Yu. 1 bulan di dalam alam cahaya rembulan sama halnya 1 hari di alam duniamu,
temukan jati dirimu di sini walau tanpa bersamaku, ucap Putri Mei-ling. Tin Yu terdiam, kali ini dia semakin tak habis pikir dengan jalan pikiran Putri Mei-ling, di saat dirinya membuka hati malah sang putri pergi menjauh. Sudahlah, untuk apa aku berlarut-larut dalam masalah ini, lebih baik aku menelusuri alam ini siapa tahu aku menemukan sesuatu yang dapat meningkatkan kultivasiku, batin Tin Yu. Tin Yu pun melesat ke dalam rimbun pepohonan yang sangat besar, yang berkali-kali lipat-lipat besarnya dari pepohonan yang berada di bumi. Semakin masuk ke dalam hutan lebat itu, Tin Yu tiba-tiba saja mendengar suara nyanyian seperti bergumam dari mulut seseorang. Tin Yu semakin menajamkan pendengarannya dan lama-kelamaan suara itu semakin jelas terdengar olehnya. Kurasa ada seseorang di tempat ini. Perlahan-lahan Tin Yu berjalan mengikuti sumber suara, dan tak disangka oleh Tin Yu jika sumber suara itu berasal dari seorang nenek tua yang tengah duduk di atas sebuah dahan pohon. Nenek, apakah nenek bisa memberitahu kepadaku tempat apakah ini? Tanya Tin Yu. Nenek tua itu menghentikan nyanyiannya dan menatap tajam ke arah Tin Yu. Anak muda, apakah kau ingin ikut berlomba untuk mendapatkan inti api bulan suci di Menara Jingga? Ucap nenek tua balik bertanya. Menara Jingga, inti api bulan suci, aku tak tahu semua itu. Bagaimana mungkin Putri Mei-ling tak menceritakan ini semua padaku, batin Tin Yu yang hanya terdiam di tempatnya. Anak muda, kau masih terlalu lemah dan tak akan mungkin bertarung di Menara Jingga, seharusnya kau menjadi kuat sebelum kau pergi ke sana, kau hanya mencari mati saja, hardik nenek tua itu. Nenek, aku tak mengerti dengan semua yang kau katakan, aku memang ingin menjadi kuat, tapi aku tak pernah berpikir untuk bertarung di Menara Jingga. Berarti kau bukan berasal dari alam cahaya rembulan ini? Tanya sang nenek. Iya, jawab Tin Yu singkat. Ha. Penantianku selama ini untuk mendapatkan seorang murid akhirnya menuai hasil, aku telah menunggumu anak muda, aku kan menjadikanmu muridku, ucap sang nenek sambil melompat ke hadapan Tin Yu. Tin Yu sejenak menyelidik ke arah sang nenek, dan hatinya begitu ragu dengan kekuatan yang dimilikinya, karena sang nenek terkesan kumuh dan cenderung seperti seorang gelandangan. Aku tahu apa yang kau pikirkan anak muda, coba kau serang aku dengan teknik terkuatmu, ucap sang nenek. Aku tak ingin bertarung denganmu Nek, lebih baik aku pergi dari sini, jawab Tin Yu. Kurang ajar. Berani sekali kau meremehkanku, maka bersiaplah kau untuk menerima seranganku, ucap sang nenek. Bersambung. Maaf sahabat, aku hanya bisa menulis satu episode beberapa hari ke depan, karena sore kemarin, aku mengalami kecelakaan, pergelangan tangan tergeser, jari manis dan jari kelingking patah dan memerlukan perawatan. Saya akan tetap menulis setiap harinya. Semoga para sahabat bisa memakluminya, terima kasih, semoga kita semua selalu terhindar dari musibah yang tak diinginkan, amin. Episode sebelumnya. Bingung. Episode berikutnya. Chin Shin. Terpopuler. Komen.